والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Yang mendengar melalui radio siar Tauhid Aceh dan juga melalui media Sunnah Aceh dan melalui Facebook Haris Abu Noval, mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini adalah pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menggali dan mempelajari dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ada perkara tersebut adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama dan ada perkara yang itu para ulama berselisih pendapat padanya. Dan di antara hal yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimana para ulama mereka berselisih pendapat, adalah mengenai al-istimna. Istimna adalah seseorang melakukan onani dengan sengaja yang kemudian itu mengeluarkan mani. Maka jumhur ulama, diantaranya pendapat imam mazhab yang 4 dan juga dari ulama muasirin, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya itu semua membatalkan puasa dan ini merupakan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Adapun al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan juga al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah atau al-Imam San'ani, mereka Ibnu Hazm rahimahullah di dalam masalah istimna, mereka sendiri memandang istimna itu tidaklah haram, sehingga ketika dia itu bukan sesuatu yang haram, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa mereka berpendapat bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Namun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mereka berpuasa adalah orang-orang yang mereka meninggalkan makan, minum dan syahwat. Di situ disebutkan 3 hal dan tentunya ya ghayah akhir daripada hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang adalah keluarnya mani. Maka begitu juga ya seseorang yang mereka mengeluarkan mani dengan sengaja di luar hubungan badan, itu sama saja seperti intinya dia tetap mengeluarkan mani dan dia adalah orang-orang yang tidak menundukkan syahwatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya al-ihtilamus shaim, dan pada pertemuan yang lalu juga kita sebenarnya sudah menyinggung tentang orang yang mimpi basah. Ya, disebutkan bahwasanya orang yang mimpi basah itu tidaklah ia membatalkan puasa dan ini ijma seluruh para ulama Islam. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Tamhid dan juga sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarhul Muhadzab. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya seorang suami dia mencium istrinya atau dia memeluk istrinya atau dia melihat istrinya dan kemudian tiba-tiba keluar mani atau keluar madhi? Ya, bukan berhubungan badan. Ya, adapun mencium istri, memeluk istri di siang hari bulan Ramadan, hukum asalnya adalah boleh. Nah, dia ketika melakukan sesuatu yang boleh, tetapi ternyata maninya keluar. Ya, mungkin karena syahwatnya terlalu tinggi dan lain sebagainya, hanya sekedar dia memandang istrinya atau dia memeluk istrinya mengeluarkan mani. Apakah kondisi seperti ini membatalkan puasa ataukah tidak? Ya, pendapatnya Kufiyun dan juga al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mereka menyebutkan yaqdi idza amna fi ghairi an-nadhar wa la qada fil imdha. Nah, kalau seandainya ya seseorang dia mengeluarkan maninya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Ya. Adapun dalam masalah madhi tidak perlu seseorang mengqadha puasanya ketika dia keluar madhi, ya ketika memandang istrinya ataukah memeluk istrinya. Baik, jadi madhi semua mungkin kita faham, madhi adalah cairan putih yang bening yang dia itu keluar dikarenakan terkadang syahwat seseorang sangat tinggi, karena syahwatnya sangat tinggi tadi sehingga mengeluarkan cairan tersebut.
Baik. Kemudian pendapat yang kedua, qala Malik, Imam Malik rahimahullah berkata, wa Ishaq yaqdi fi kulli dzalika wa yukfar ila fi imza fayuqdah. Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat orang yang mereka memandang istrinya dan kemudian dia keluar mani, selain dia harus mengqadha puasanya, maka wajib juga dia membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Kecuali pada saat seseorang itu keluar madhi, maka dia cukup untuk membayar kafarah saja, atau cukup mengqadha puasanya saja tanpa dia harus membayar kafarah. Dan pendapat yang ketiga, ya seorang suami yang dia melihat istrinya, kemudian dia tidak sengaja keluar mani dan lain sebagainya. Pendapat yang ketiga, tidak ada qadha baginya dan juga tidak ada kafarah baginya. Sehingga wallahu taala a'lamu bissawab, ya inilah pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Ya, kecuali kalau seandainya dia sengaja memandang istrinya, dia memeluk istrinya dan dia mencium istrinya dengan maksud dan tujuan supaya syahwatnya itu semakin meningkat, dan kemudian ketika memuncak niatnya dia sengaja untuk mengeluarkan mani, maka dalam kondisi seperti ini batal puasanya. Ya, jadi saya ulangi kembali, ya orang-orang yang dia mendatangi mencium istrinya, atau dia memeluk istrinya, atau dia memandang istrinya di siang hari bulan Ramadan, tidak ada maksud bagi dia untuk mengeluarkan mani, tiba-tiba maninya keluar, maka ini tidak membatalkan puasanya. Namun kalau seandainya dia sengaja memeluk istrinya dengan maksud dan tujuan supaya mani itu keluar, atau dia memandang istrinya dengan maksud dan tujuan supaya mani itu keluar, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk mengqadha puasanya karena dia telah membatalkannya dengan sengaja. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya kita masuk kepada pembahasan yang lainnya. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang dia tamat madah, ya, dan tiba-tiba air itu masuk ke dalam mulutnya. Ya, tamat madat wa istinsyak, maksud saya dia tamat madat wa istinsyak. Tamat mad yaitu dia memasukkan air ke dalam mulutnya ketika dia berwudu. Adapun istinsyak dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ya, untuk ketika dia berwudu. Nah, apakah ketika air tersebut tertelan melalui tenggorokannya atau terhirup melalui hidungnya kemudian masuk ke tenggorokannya, apakah dalam kondisi seperti ini bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Ya, di sini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahawayh dan juga Abu Thur rahimahullah. Mereka mengatakan sesungguhnya itu tidak membatalkan puasa. Ya, dan ini adalah pendapatnya Imam Hasan Al-Basri dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah, laisa alaikum junahun fi ma akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian apa yang dia itu salah tetapi yang dianggap itu berdosa ketika dia mensengajakannya, itu yang bisa membatalkan puasanya. Tapi ketika seseorang dia berwudu, yang memang berwudu rukunnya adalah mencuci tangan, memasukkan air ke dalam mulut, tamat-mat. Dan juga daripada rukun wudu dia memasukkan air ke dalam hidung adalah daripada kewajiban yang harus dilakukan ketika dia berwudu. Kalau pendapat sebagian ulama, dia memasukkan ke dalam hidungnya. Nah, tiba-tiba tanpa dia sengaja airnya masuk. Ya, maka pendapat Imam Malik rahimahullah itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis qudsi di mana Nabi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tajawwaza an ummati al khata' wa nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku yang mereka salah dan mereka itu lupa. Dan wallahu alam, ini merupakan tarjih pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, walaupun di sana ada sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya itu batal puasanya.
Dan itu merupakan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah dan juga pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Namun Allah Ta'ala alamu bisawab, para saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang awal tadi, karena itu sesuatu yang dia tidak lakukan secara sengaja, apalagi dalam kondisi dia berwudu. Ya, memang hal yang telah kita sebutkan tadi itu salah satu yang harus dilakukan ketika seorang berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian bagaimana seseorang menggunakan infus ya atau suntikan ketika dia berpuasa? Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, di sana dirinci oleh para ulama. Kalau seandainya infus tadi adalah berisikan bahan makanan yang bisa menguatkan seseorang ketika dia berpuasa, maka jelas ini membatalkan puasa karena kedudukannya sama seperti kedudukan makanan dan minuman. Tetapi kalau seandainya itu bukan mengenyangkan, ya, ada infus-infus yang sifatnya bukan mengenyangkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, dan masalah ini sudah difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah di dalam permasalahan ini. Baik, kemudian masalah selanjutnya ihtiqanus shaim. Apa itu ihtiqan? Ihtiqan yaitu di mana seseorang memasukkan obat melalui dubur. Ya, orang-orang yang kena penyakit ambien itu biasanya dia dimasukkan sesuatu ke dalam duburnya. Ya, nah penyakit ambien itu kan penyakit yang sifatnya wallahu alam tidak memudaratkan ya ketika dia berpuasa. Ya, akan memudaratkan dia mungkin kalau dia mengangkat benda-benda yang berat dan lain sebagainya. Tapi orang yang ambien wallahu alam bisawab itu tidaklah memberikan mudarat bagi dirinya. Sementara seseorang boleh berbuka puasa ya ketika penyakit yang dia derita itu akan menjadi bertambah dengan dia berpuasa. Ya, nah misalnya ada seseorang dia punya penyakit ambien, tiba-tiba keluar sesuatu dari duburnya, yang kemudian dia harus menggunakan obat tadi, ihtiqan. Apakah dia membatalkan puasanya? Ya, karena itu membatalkan puasa, atau boleh dia lanjutkan puasa dalam arti bahwasanya ihtiqan itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kita dengar kan penjelasan para ulama dalam masalah ini. Baik. Disebutkan di sini masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Mereka mengatakan itu bisa membatalkan puasa. Karena obat yang dimasukkan oleh dubur tadi ya itu akan sampai kepada perut seseorang. Ya. Ya, atau akan sampai kepada istilahnya salah satu dari anggota tubuhnya atau am'a, usus-ususnya. Maka disebutkan di sana kalau memang seandainya itu akan sampai kepada arah ke perutnya atau ke ususnya, maka itu bisa membatalkan saya ulangi kembali, kalau seandainya itu sampai kepada perutnya itu akan membatalkan puasanya, tapi kalau seandainya tidak sampai kepada perutnya itu tidak membatalkan puasanya. Ini pendapat sebagian para ulama, dan sebagian ulama lagi mengatakan apakah sampai ke perutnya ataukah tidak sampai ke perutnya maka itu membatalkan puasanya. Adapun Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan juga Syekhul Islam, dan juga datang riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh ulama al-mutaakhirin di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz, mereka mengatakan bahwasannya itu tidak membatalkan puasa. Ya, untuk kita ketahui di sini ya kita menyebutkan ternukilkan dari Al-Imam Malik, sehingga kita bukan menyepelekan ulama-ulama terdahulu. Tidak, ulama terdahulu justru orang yang paling berhak untuk kita mengambil fikih dari mereka. Ya, nah adapun penyebutan Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka menguatkan pendapat ulama-ulama terdahulu. Jadi mereka tidak mendatangkan sesuatu pendapat yang baru atau madhab yang baru, tetapi ulama-ulama yang datang belakangan ini mereka menguatkan apa yang menjadi pegangan ulama-ulama terdahulu. Ya, jadi teriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, ya orang yang menggunakan ihtiqan yang masukkan melalui dubur obat tadi itu tidaklah masalah. Maksudnya tidak membatalkan puasanya karena itu tidaklah dikatakan sebagai makan dan minum, tidak secara bahasa dan juga tidak secara uruf. Ya, tidak secara bahasa dan tidak juga secara uruf.
Dan juga tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perkara itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Ya, sudah ada dari zaman dahulu. Sehingga wallahu taala a'lamu bissawab, kalau memang seandainya dia bisa mengakhirkan sampai malam hari, maka itu lebih baik ya untuk keluar dari khilaf. Tapi kalau seandainya memang ya dia tidak bisa mengakhirkan di malam harinya dan itu akan bisa memudaratkan dirinya, maka tidak ada masalah bagi dia untuk menggunakan ihtiqon tersebut dan insya Allah tidak membatalkan puasanya sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian saudara-saudaraku, dalam masalah gosok gigi pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ya dengan siwak, dan juga kita telah mengatakan bahwa telah kita sebutkan juga masail ketika seseorang menggunakan odol gigi ketika dia membersihkan giginya. Ya, tidak ada masalah untuk dia menggunakan odol gigi ketika dia berpuasa selama dia menjaga jangan sampai odol gigi tersebut tertelan. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, bagaimana dengan isap rokok? Apakah isap rokok itu bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, orang-orang yang mereka merokok kira-kira kenyang atau enggak? Atau orang yang merokok kira-kira bisa menghilangkan rasa haus atau tidak? Nah, wallahu alam bissawab disebutkan di sini, syarbud dukhan ya'uddu minal muftirat. Isap rokok itu adalah bagian dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Lianna lahu ajraman tasir ilal mi'dah, karena dia ada sesuatu yang akan sampai kepada perut seseorang. Walidzalika fa innal ladzi yashrabu ad-dukhan takuna mi'datu muswaddah min ad-dukhan. Makanya orang-orang yang mereka isap rokok itu biasanya apa? Mi'dahnya, perutnya atau yang sekitar perut itu menjadi hitam. Ya, menunjukkan bahwasanya asap itu sampai ke dalam. Dan telah difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya rokok itu bisa membatalkan puasa. Ya, dan sedikit nasihat saya kepada saudara-saudara saya semuanya, ya. Di luar pembahasan kita rokok itu haram ataukah rokok itu makruh. Namun kalau seandainya pun kita katakan makruh, makruh itu artinya dibenci. Dan yang membencinya siapa? Yang membencinya adalah Allah. Nah, ketika kita ya menyukai sesuatu yang ternyata orang yang kita cintai tersebut tidak menyukai apa yang kita suka tersebut, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang tidak disukai oleh orang yang mencintainya. Kan begitu. Karena itu hakikat dari kecintaan. Misalnya si bapak, si ibu misalnya tidak suka suaminya pakai baju warna biru. Tidak suka kalau suaminya pakai baju warna hitam. Nah, laki-laki memakai baju warna biru, warna hitam boleh atau tidak? Boleh-boleh saja secara syariat. Ya, perkara yang mubah. Tetapi istrinya nggak pengen melihat suaminya pakai baju warna biru ataukah baju warna hitam. Nah, si suami yang dia cinta kepada istrinya dengan cinta yang benar, dia akan buktikan dia tidak akan pakai baju warna biru, dia tidak akan pakai baju warna hitam, karena istrinya nggak suka. Ya, nah seharusnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus melebihi daripada cinta kita kepada istri. Kalau memang seandainya kita mengatakan Allah nggak suka dengan orang yang merokok, maka tentunya kalau cinta kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta yang sejati, maka kita akan meninggalkan rokok tersebut sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Ya, makanya orang-orang yang mereka sudah kecanduan rokok, ya mungkin dia lebih memilih hisap rokok dibandingkan makan nasi ketika berbuka puasa. Betul atau enggak? Ya, kebanyakannya seperti itu. Jadi hanya minum beberapa gelas beberapa teguk minuman, yang penting pirokok leh. Kau jika le pirokok mangat mandu mulai. Nah, ini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Terkadang banyak orang beralasan rokok ini memiliki manfaat untuk badan saya. Ya, atau memiliki kesemangatan kalau saya merokok. Pokoknya kalau saya nggak merokok saya nggak semangat. Pokoknya kalau saya nggak merokok, pikiran saya itu kayaknya ada aja sesuatu yang dikurung di kepala saya.
Maka kita katakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara khamar itu yang bentuknya manafi'un linnas. Dia bermanfaat kepada manusia. Ya, tetapi mudarat yang ditimbulkan dari khamar itu lebih besar dan lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti khamar itu nggak ada manfaat, ada manfaat dari khamar. Tapi mudarat yang muncul itu jauh lebih besar. Dan begitu juga saudara-saudaraku, ya rokok itu ada manfaatnya. Kita tidak memungkiri. Ada orang mengatakan, pokoknya anak kopi rokok, anak pahelang mulai. Anak semangat aja, anak kopi rokok. Kita mengakui ada manfaat yang didapatkan. Tetapi mudarat yang dimunculkan daripada rokok itu jauh lebih besar. Nah, ketika mudarat yang muncul itu jauh lebih besar daripada manfaat yang dia dapatkan, maka itu menjadi apa? Menjadi terlarang dalam agama. Atau sebaliknya, saya contohkan, polusi yang didatangkan dari mobil ataukah motor, ini ada mudaratnya atau tidak? Ada mudaratnya. Polusi udara dan lain sebagainya. Tetapi mudarat yang dimunculkan dari knalpot mobil ataukah motor itu tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan seseorang ketika dia berkendara dengan mobil. Banyak sekali terbantu seseorang ketika dia memiliki kendaraan di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya. Nah, apabila maslahatnya itu jauh lebih besar dan walaupun ada mudarat di situ, maka tetap menjadi hal itu perkara yang boleh dalam agama kita. Namun sebaliknya, saya ulangi, ketika di sana mudaratnya jauh lebih besar, yang walaupun ada manfaatnya, maka itu menjadi haram atau menjadi terlarang dalam agama. Jadi sebenarnya kepada para perokok, ya, kepada perokok sebenarnya semua orang yang merokok ingin dia melepaskan rokoknya. Kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang paling terbesar untuk kita semuanya. Kita sudah alhamdulillah dari pagi sampai malam kita nggak mau rokok, alhamdulillah nggak mati. Ya, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa segalanya. Ya, berarti nggak ada yang mengganggu diri kita. Ya, nah ini tinggal kita jaga sampai malam hari. Insya Allah orang-orang yang merokok di bulan Ramadan, dia tahan. Itu rasa keinginan tuh merokok itu paling cuma 1 minggu. 1 minggu. Atau kita anggaplah 10 hari. Selesai 10 hari, keinginan merokok itu pasti dia akan berkurang. Ya, rasa berat untuk dia ingin merokok itu tidak sebagaimana beratnya ketika dia meninggalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, ini mungkin harus dicoba. Ya, harus punya niat yang kuat. Mungkin sementara waktu bagi para teman-teman, apakah melalui radio Syartoid atau yang melalui media Sunnah Aceh atau melalui Zoom, ya, mungkin ada orang berkata, Ustadz, saya sudah berusaha untuk meninggalkan rokok, bahkan sudah pernah 10 hari saya tidak merokok. Maka jadi begini, logikanya begini, ada orang sakit mah, ya, dia berobat, minum obat. Kemudian sambil dia minum obat, dia minum cabai, makan yang pedas-pedas, dia minum yang asam-asam. Ini kan tidak akan memberikan manfaat dari obat yang dia minum. Ya, nah bagaimana supaya mahnya itu bisa selalu sehat? Dia jauhi dulu makan cabai sama yang asam-asam tadi. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika perutnya sudah normal, maka tidak ada masalah. Mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan dia makan cabai tadi. Nah, begitu juga orang yang merokok. Hal yang paling harus dijauhi oleh orang-orang yang sebenarnya ingin merokok, dia sudah tahan 10 hari. Hal yang harus dia jauhi untuk duduk-duduk dengan orang yang suka merokok. Nah, itu dia. Tapi kalau dia sudah 10 hari ini, sudah lewat ujian untuk meninggalkan rokok, tapi masih duduk sama orang yang suka merokok, nah itu nggak ada jalan untuk dia meninggalkan rokok. Pasti keinginannya untuk merokok itu akan lebih kuat lagi. Jadi bagaimana caranya? Kita bukan ingin menjauhi teman-teman kita, enggak. Ya, seperti kita ingin jauhi cabai dari sementara waktu. Kita sebulan tidak duduk dengan orang yang merokok, 2 bulan tidak duduk dengan orang merokok. Insya Allah mungkin setelah bulan ketiga, bulan keempat, kalaupun kita duduk sama mereka, itu mungkin keinginan kita merokoknya itu tidak seberat seperti kita baru meninggalkan rokok 10 hari kita sudah duduk dengan mereka.
Ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu-ibu, terkhusus Bapak-bapak dan teman-teman, ya, orang yang paling menderita dari para perokok itu, mohon maaf ya, itu siapa? Siapa orang yang paling menderita dari para perokok? Saya yakin istrilah yang paling menderita. Mungkin kalau saya tanya satu-satu dengan para istri, ya pasti mereka akan menjawab dia adalah orang yang paling menderita ketika suaminya merokok. Maka kalau seandainya kita sayang sama istri kita, kita sayang dengan anak-anak kita, maka sekuat tenaga kita berusaha untuk meninggalkan barang yang satu ini. Ya, makanya saya sangat kagum, saya cukup respect dengan ceramah seorang ustadz, ya, di mana beliau berkata tidak ada produk di dunia ini, ya, yang dia mengiklankan produknya tetapi menjelekkan produknya sendiri tapi paling laku. Biasanya kan orang jual baju, jual sirup, jual apa saja pasti ini barang saya barang yang terbaik karena mengandung ini pasti dia sebut yang baik-baiknya. Tapi khusus dalam masalah rokok, iklan rokok bisa mematikanmu, rokok itu pembunuhmu, rokok itu bisa membuat ini dan ini. Ya, jadi iklan rokok ini aneh, ajib dia iklannya, beda sama yang lain. Tetapi ya dengan keadaan seperti itu, ya justru orang paling banyak membeli produk yang namanya rokok. Jadi saudara-saudaraku muslimin, dan saya bukan ingin mengejek, enggak. Tapi mudah-mudahan ini sebagai bentuk kasih sayang kita sesama kita. Ya, untuk bagaimana saling menasihati agar bagaimana sesuatu yang mudarat itu bisa hilang dalam tubuh kita, dalam lingkungan kita dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali, saudara-saudaraku, bagaimana hukumnya seseorang menggunakan alat doik tanfus. Doik tanafus. Doik tanafus itu artinya orang yang sulit untuk bernafas. Apakah karena sesak nafas atau karena dengan penyakit-penyakit yang lainnya? Yang kemudian dia menggunakan oksigen untuk membantu dia bernafas, ya, atau dia punya alat untuk dia semprot ke dalam mulutnya. Apakah ini bisa membatalkan puasanya ataukah tidak? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, istimalul hadal bakha jaizun lil shaim. Menggunakan alat untuk memudahkan kita bernafas ketika seseorang itu sesak nafasnya, itu boleh bagi orang yang berpuasa. Apakah puasanya itu di bulan Ramadan atau puasanya di luar bulan Ramadan? Ya, dikarenakan bakhok, ya, bakhok itu yang disemprot untuk bernafas itu tidak sampai ke dalam perut seseorang. Ya, dia hanya sekitar area pernafasan saja. Ya, tidak sampai kepada perutnya, dan itu juga tidak dikatakan sebagai makan dan minum, hanya seperti udara saja agar memudahkan dia untuk bernafas. Sehingga apa saja dari hal-hal yang itu bukan makan dan minum dan tidak sampai ke dalam perutnya dan lain sebagainya, maka sebagaimana telah kita ketahui itu tidaklah membatalkan puasanya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hukumnya, ya, seseorang yang dia mau melakukan hubungan badan, dia lupa kalau seandainya dia berpuasa. Kalau makan dan minum mungkin sudah sering dibahas dan sudah pernah kita bahas. Orang yang dia lupa kalau dia sedang berpuasa, yang dia makan dan minum, itu jelas tidak membatalkan puasanya. Ini sekarang orang lupa, kemudian dia berhubungan badan, ya, kalau dia itu sedang berpuasa. Apalagi mungkin orang-orang yang baru menikah di bulan Sya'ban, 1 minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, beda mungkin orang-orang yang sudah nikahnya sudah lama, mungkin sudah lain kondisinya. Ini baru menikah 1 minggu sebelum masuk bulan Ramadan, pas nikah di bulan Sya'ban. Ya, mungkin kalau kondisi seperti ini wajar orang sering lupa. Ya, jadi apakah hal-hal yang seperti ini bisa membatalkan puasanya ataukah tidak? Sebagian ulama diantaranya ternukilkan dari Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah, bahwasanya itu semuanya tidak membatalkan puasa.
Ya sama seperti makan dan minum. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dan juga pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama, dalilnya adalah sama apa yang digunakan di dalam makan dan minum. Nah, apa saja yang makan dan minum itu tidak membatalkan ketika dia dengan sengaja, begitu juga di dalam masalah ya jima, itu juga tidak membatalkan puasanya kalau seandainya dia lupa. Nah, bagaimana hukumnya seseorang yang misalnya ngebet untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya? Ya, akhirnya dia pergi safar. Dia berangkat dari Banda Aceh misalnya ke Sigli. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa melakukan hubungan badan. Apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Tidak boleh, haram hukumnya. Ada dua kesalahan di sini. Kesalahan yang pertama, dia melakukan perjalanan yang sengaja untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk dirinya. Ini satu hal. Hal yang kedua, dia tidak menghormati masuknya bulan Ramadan dengan dia melakukan hubungan badan. Ya, jadi lebih ringan dia tetap di rumahnya, tidak melakukan safar, dia berhubungan badan, dibandingkan dia sengaja safar dulu. Beda kalau seandainya si laki-laki dan si suami memang ada perjalanan safar yang akan dia lakukan. Ya, bukan sengaja, bukan dia niatkan safarnya. Memang dia ada tujuan untuk melakukan perjalanan safar. Maka dalam kondisi seperti ini, ya boleh dia berbuka puasa. Nah, boleh berbuka puasa dengan makan dan minum, boleh juga dia berbuka puasa dalam arti kata boleh dia berhubungan badan. Jelas ya? Tapi kalau seandainya seseorang sengaja yang dia keluar dari rumahnya untuk safar agar bisa menghalalkan dirinya untuk atau menghalalkan dirinya untuk bisa berhubungan badan dengan istrinya. Inilah perkara yang tidak dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Ini adalah bentuk daripada memain-mainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan biar tidak terlalu jenuh karena sudah lewat 30 menit lebih. Ya, mungkin sisa waktu yang tersisa kita diskusi, tanya jawabnya. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Baik. Barakallahu fikum. Suaranya jelas ya? Semuanya? Jelas. Nah, alhamdulillah. Ibu Yusri gimana, anaknya sehat? Lagi di opnam Pak Ustadz. Oh, sakit apa? Demam berdarah. Oh, Allah yashfi, Allah yashfi. Di rumah sakit Zainal Abidin apa namanya? Enggak, di sini di Jakarta, di Hermina. Oh, Bu Yusri di Jakarta ya. Oh, yang di yang di Banda Aceh Aulia ya. Oh ya, ya Allah yashfi, Allah yashfi. Ya, doain ya Bu Ustadz. Amin, amin. Semoga cepat sembuh. Kayak putus lagi sedikit. Iya. Baik, ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oh, nanya Ustadz. Iya. CS dulu ya. Oke. CS. Habis ini mau ada yang mau diketik. Saya mau nanya ini Ustadz mengenai sholat duduk Ustadz. Iya. Kadang kan kaki lutut saya nggak bisa, kadang berdiri tuh nggak nyaman. Iya. Nah, maksudnya itu batasan kita boleh sholat duduk tuh gimana tuh Ustadz? Sama cara duduknya tuh gimana? Taib, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya berdiri adalah syarat sahnya rukun daripada rukun sholat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian kunut. Di sini dalil di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya berdiri itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Apakah itu berlaku bagi sholat wajib saja atau juga masuk dalamnya sholat sunnah? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya rukun berdiri dalam sholat itu hanya sholat wajib saja. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya itu hanya salat wajib saja, Nabi SAW di dalam banyak keadaan beliau salat dalam keadaan berkendaraan ketika beliau salat sunnah.
Ya, nah dengan hal ini menunjukkan kepada kita, seseorang misalnya dia melakukan perjalanan, ya misalnya di Jakarta yang macetnya parah, ya yang dia khawatirkan mungkin dia tidak sempat sholat duha, maka tidak ada masalah dia sholat duha dengan kendaraan di atas kendaraannya. Karena Nabi SAW beliau sholat sunatnya di atas kendaraannya. Walaupun dalam sholat sunat lebih baik dalam keadaan dia berdiri. Namun ketika dia tidak mampu untuk berdiri karena sakit dan lain sebagainya, uzur, maka sholat wajib saja boleh dia duduk dalam sholatnya, apalagi sholat sunnah yang itu tidak dijadikan sebagai rukun ketika seseorang berdiri. Jelas di sini ya. Jadi boleh bagi dia untuk duduk, apalagi sholat taraweh mungkin yang sholatnya panjang atau jumlah rakaatnya banyak. Ya, dalam kondisi apalagi dia sakit, maka tidak ada masalah bagi dia untuk duduk dalam kondisi seperti ini. Ya, dan bagaimana duduknya? Bagaimana duduk yang paling dia bisa nyaman? Ya, jadi sebisa mungkin dia bisa menyempurnakan sholatnya. Kalau memang dia bisa duduk di atas kursi, dia duduk di atas kursi. Karena mungkin kalau duduk di atas kursi dia bisa berdiri terkadang. Ya, kalau memang dia tidak bisa duduk di atas kursi akan kesulitan baginya, maka dia duduk di atas lantai. Ya, bagaimana yang bisa mudah untuk dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lainnya? Ustaz, Nah. ini anak saya mau tanya Ustaz. Oh ya, Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Aga. Ini Ramadan ya? Agak-agak. Oh, Aga. Adiknya Ramadan lagi ya? Anak Dr. Aida. Oh, anak yang pertama, Masya Allah. Gimana? Aga. Anaknya Ibu Aida, Pak Ustaz. Oh, anaknya Dokter Aida. Oh, Masya Allah. Gimana Aga? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau tanya tentang penempatan tangan pas sholat, karena saya dengar dari beberapa orang beda-beda gitu. Ya. Baik. Jadi ada 3 hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW tentang di mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Datang riwayat, ya, Nabi SAW meletakkan tangan seperti ini, yaitu tangan kirinya digenggam. Ya, terlihat semuanya ya. Seperti ini. Dan juga datang riwayat dari Nabi SAW itu seperti ini. Di pergelangan tangannya dipegang. Tadi kan tangannya, ini di pergelangan tangan. Dan juga datang dari hadis di ujung tangan seperti ini. Ya, jadi ada 3 keadaan Nabi SAW meletakkan tangannya ketika beliau berdiri dalam sholat beliau. Adapun seperti ini, orang berdiri seperti ini, ya, maka ini terlarang, tidak boleh. Seseorang meletakkan tangan kanannya ya di siku tangan kirinya. Seperti ini tidak boleh. Tapi kalau seperti ini dibolehkan. Dia menggenggam bukan di siku tapi di ujung tangan kirinya. Tapi kalau begini terlarang. Itu dari sisi meletakkan tangan. Adapun meletakkan tangan apakah di dada? Yang jelas seseorang itu merasa nyamannya di mana? Ya, merasa nyaman mungkin seperti ini. Ya, di sini dia merasa nyaman. Tapi kalau udah seperti ini sudah takhaluf di sholat seperti ini. Allahu Akbar, begini sholatnya nih. Ini kita lihatnya aja capek, apalagi dia yang melakukannya. Jelas ya? Jadi seseorang meletakkan tangan mana yang dia membuat dia nyaman untuk berdiri ketika dia sholat. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dimaksudkan atau yang lainnya agak? Ya, benar. Kalau sunahnya gimana itu? Tiga-tiganya sunahnya. Tiga-tiga datang dari Nabi SAW. Jadi boleh dia buat seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, dan boleh dia ganti-ganti karena semuanya itu datang dari Nabi SAW. Ya, dan itu disebut sebagai khilafut tanawwu'. Apa itu khilafut tanawwu'? Beraneka ragam riwayat yang datang dari Nabi SAW di dalam dalam membaca doa dalam sujud, membaca zikir sujud atau lain sebagainya, dan juga salah satunya meletakkan tangan. Ini 3-tiganya riwayat sahih dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang agak ke samping Ustaz, nah, saya pernah melihat tidak. Kalau yang begini, oh begini, Ya, gitu. yaitu seseorang tidak akan nyaman untuk sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, kita aja melihat tidak nyaman, tapi
ada menurut keyakinan sebagian orang itu adalah ada sesuatu di sini sehingga kita tekan dia supaya tidak ada jin di situ atau lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas seseorang itu berdiri dalam sholatnya, dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sesuatu yang membuat dia nyaman dalam sholatnya. Tidak takaluf, tidak membebani dirinya dengan sesuatu apakah begini ataukah merasa sepele seperti ini. Di bawah pusat dia sholat, ini bukan orang salat, ini orang berdiri seperti ini. Tapi dia berdiri dalam keadaan, dia memang dalam keadaan betul-betul ada penghambaan dan penghormatan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin ketika dia sholat, dan juga tidak takaluf seperti dia sholat sampai seperti orang kecekek. Ya, ini sesuatu yang kita tidak tahu ada hadis dari Nabi sampai segininya. Tapi kita tahu dari para ulama kita yang kita lihat sholat, mereka seperti biasa mereka sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin tanya sedikit, mungkin nggak berhubungan dengan puasa, tapi kalau saat sedang haid membaca Al-Quran itu kan dibolehkan, Ustaz ya? Iya. Tapi apakah boleh memegang mushaf atau hanya boleh membaca misalnya dari handphone atau hafalan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengenai membaca Al-Quran, ya ketika seseorang dalam keadaan dia tidak bersuci, ini dinukilkan ijma oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah akan bolehnya perkara tersebut. Namun di sana para ulama berselisih pendapat mengenai apakah boleh menyentuh mushaf ataukah tidak boleh. Ya, pendapat dari ulama Syafi'iyah dan juga dari kalangan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya tidak boleh seseorang dalam keadaan dia tidak suci, apakah hadas besar ataukah hadas kecil, dia menyentuh Al-Quran. Ya, mereka berdalilkan dengan firman Allah, la yamassu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh kecuali adalah orang-orang yang suci atau makhluk-makhluk yang suci. Dan setelahnya Allah mengatakan itu sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menggunakan ayat ini, maksud daripada yang suci itu, walaupun ada sebagian ulama menafsirkan adalah para malaikat, dan Imam Nawawi menyebutkan itu bukan para malaikat tapi mushaf, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada kita yang itu merupakan Al-Quran adalah sesuatu yang terkumpul di dalam mushaf. Ya, ini dalil di antara dalil sebagian para ulama. Begitu juga hadis di mana Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk dalam keadaan bersuci ketika dia menyentuh mushaf. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan terkhusus yang bertanya, ini pendapat ulama. Nah, kita sebisa mungkin untuk keluar daripada khilaf untuk berwudu ketika kita memegang mushaf. Tapi kalau seandainya itu bentuknya di HP kita, yang mana HP itu bukan mushaf, tapi mushaf adalah sesuatu yang memang maklum di sisi kita, maka tidak ada masalah dengan kondisi seperti itu kita memegang HP kita dan kita membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau dia menghafal, dari hafalannya telah kita sebutkan itu ijma' para ulama, dibolehkan seseorang untuk membaca Quran dalam keadaan haid, selama dia tidak menyentuh mushaf itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita tidak berwudu pegang Al-Quran itu boleh nggak, Ustaz? Pendapat Syafi'iyah itu mengatakan tidak boleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, walaupun sebagian ulama lain mengatakan ayat la yamassu ilal mutahharun itu adalah malaikat. Ya, namun seperti yang saya sebutkan tadi, untuk keluar daripada khilaf, seseorang hendaknya dia selalu berwudu ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cuma memindahkan aja ya Ustaz, memindahkan Al-Quran dari sana ke sini, tapi kita nggak berwudu, nggak apa kan? Kalau bisa dilapik. Karena pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan seseorang itu bersuci. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi apalagi Jadi tadi boleh saat haid boleh membaca boleh, tapi tidak mushaf. Dan karena kita nggak memegang mushaf tidak perlu berwudu gitu kan, Ustaz? Iya, seperti itu. Tapi kalau boleh. Namun Imam Nawawi berkata kalau seandainya dia berwudu maka lebih baik.
Ya. Berwudu tapi Oh, dalam keadaan haid. Iya. Iya, lagi haid. Oh, kalau haid ya. Kalau Berwudu. ya lebih baik. Tapi tetap dia tidak dianggap sebagai orang yang suci. Seperti itu. Ada yang lain? Mengenai tadi masalah sholat duduk Ustaz. Iya. Kebetulan kan saya di kursi roda Ustaz. Jadi kalau kadang-kadang sholat subuh itu kalau misalnya nggak bisa duduk, dari kasur boleh nggak Ustaz? Atau memang harus duduk? Baik, jadi hukum asal pertama seseorang kalau melakukan sholat wajib itu hukumnya apa? Berdiri. Ini hukumnya awal pertama. Nah, yang kedua, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia melakukan sesuatu yang paling mirip dengan berdiri. Apa sesuatu yang paling mirip berdiri? Mana yang akan lebih dekat dengan berdiri? Duduk di atas kursi atau duduk di atas kasurnya? Tentunya duduk di atas kursi itu akan lebih dekat dengan dia berdiri dibandingkan duduk di atas kasurnya. Ini kita cerita kalau seandainya dia mampu duduk di atas kursinya. Tapi kalau seandainya duduk di atas kursi juga dia tidak mampu karena kesulitan untuk bergerak badannya dan lain sebagainya, maka dalam kondisi seperti itu fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah dia kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa dia mampu lakukan. Kalau toh dengan duduk di tempat tidur juga dia nggak mampu, ya dia silahkan sambil berbaring dia sholat. Yang jelas sholat tidak boleh ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tetap yang paling baik itu usahakan duduk. Iya, usahakan duduk yang paling dekat dengan berdiri. Jadi ini kita cerita salat wajib ya. Salat wajib hukum asalnya kan rukun salat itu berdiri. Maka ketika dia tidak mampu berdiri, jangan langsung dia tidur. Tapi sesuatu yang bisa dia duduk yang paling dekat dengan dia berdiri. Ya, dan yang paling dekat dengan berdiri itu duduk di atas kursi. Ya, nah kalau seandainya juga nggak mampu, sulit untuk dia melakukannya, maka dia duduk di atas ranjangnya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Saya dengan Pak Haslun Ustaz. Oh ya. Ini di Aceh Ustaz. Oh, di Aceh ya, masya Allah. Siapa nih? Pak Haslun Hasan. Oh, masya Allah. Gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz sehat semua. Alhamdulillah. Nah, Ini kan tadarus kan selalu mencari waktu-waktu yang luang selalu. Jadi selalu mengaji kan dengan berwudu. Jadi kita memegang Al-Quran dan mengaji ini dengan wudu. iya. Nah, ini kan perut ini macam-macam nih faktor umur. Iya, iya. Buang angin, Iya. batal wudu. Ini apa sebentar-bentar nih kadang-kadang. Iya, Apakah saya boleh mengatakan atau saya harus berwudu kembali? Mungkin saya pertegas kembali ya. Pertama, membaca Al-Quranul Karim tanpa memegang mushaf dengan hafalannya dia baca ya, atau ada satu monitor yang dia lihat Al-Quran dia baca, ini ijma' para ulama bolehnya tanpa dia berwudu atau dalam keadaan dia tidak bersuci. Tetapi di sana terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama kalau seandainya dia memegang mushaf. Dari pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak bolehnya seseorang memegang mushaf dalam keadaan dia tidak bersuci. Walaupun sebagian para ulama yang lain di sana memandang ya tidak ada masalah untuk dia memegang mushaf dalam keadaan dia tidak bersuci. Dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama Islam di dalam permasalahan ini. Nah, ada kondisi-kondisi yang terkadang seseorang 1 jam dia duduk untuk membaca Al-Quranul Karim, ya mungkin mohon maaf kentutnya mungkin bisa 20-an kali misalnya, ya maka tentunya dalam kondisi seperti ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dia kepada Allah sebatas kemampuan yang dia ketahui. Mudah-mudahan ini adalah uzur bagi dia. Tapi kalau seandainya 1 jam dia duduk, ya kentutnya mungkin cuma sekali atau 2 kali, tentunya itu tidak terlalu memberatkan bagi dia untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain?
Dari Radio Syartid ada pertanyaan? Dari Bang Roni dari Media Sunnah ada pertanyaan? Tapi dari yang lain? Denny tadi mau nanya. Denny, silakan Denny. Seandainya baca mushaf, baca Al-Quran, kalau misalnya kita kan karena penyakit nih, karena memang tidak bisa menahan kencing, setengah jam kemudian pengen kencing kembali, setelah mengaji tiba-tiba pengen kencing lagi, itu apakah harus berwuduk terus-terusan Ustaz? Kalau memang seandainya itu sesuatu yang memberatkannya, justru akan banyak waktu menghabiskan dia untuk berwudu dan lain sebagainya, maka wallahu taala alam bisawab, karena inilah perkara yang khilaf di kalangan para ulama Islam, adalah khilafnya mu'tabar, maka mudah-mudahan itu adalah udzur bagi dia untuk tidak terus menerus untuk berwudu. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau seandainya dia kentut biasa sekali, terus mungkin nggak kentut lagi, maka dalam kondisi seperti ini dia berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tapi kalau seandainya dia memegang HP-nya, yang dalam HP-nya itu ada mushaf, di gadgetnya ada Quran, maka insya Allah tidak ada masalah, karena itu tidak dikatakan sebagai mushaf, walaupun itu tetap yang kita baca adalah Al-Quran, adalah kalamullah, karena itu lebih akan disebut sebagai HP. Tapi mushaf itu lebih kepada Al-Quran, ya Al-Quran yang maklum di sisi kita. Makanya kalau seandainya seseorang dia memiliki memiliki Al-Quran di dalam HP-nya, boleh tidak dia memasukkan HP-nya ke toilet? Nggak ada masalah, karena itu tidak dikatakan mushaf, tapi disebut sebagai HP. Beda dengan orang yang dia punya Quran, dia masukkan ke toilet, walaupun Qurannya itu tertutup, tetap itu Quran namanya, tidak boleh dimasukkan ke toilet, kan seperti itu. Namun yang terlarang di dalam toilet dia buka aplikasi Qurannya di melalui HP-nya, nah, itu yang terlarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oh ya, Ini dari Eki Ustaz. Oh ya, gimana Eki? Sedikit pertanyaan Ustaz. Jadi selama pandemi ini, jadi kan berbagai macam aturan yang dibuat sampai kita masuk ke masjid Ustaz. Iya. Jadi sebagian masjid itu yang buat social distance, jadi jarak antara 40 cm antara jamaah lansia itu. Iya. Walaupun hari ini udah banyak yang udah kembali normal, tapi ada sebagian jamaah tuh yang masih melakukan hal-hal kayak kemarin tuh. Jadi gimana cara kita sikapin kalau ketemu sama jamaah yang begitu, nggak mau sufu vakum, nggak merapat gitu. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi yang pertama perlu diketahui, merapatkan shaf di dalam sholat, ya dalam mazhab Syafi'iyah, rapat yang betul-betul rapat dalam arti kata mata kaki dengan mata kaki dan lain sebagainya, itu adalah hukumnya sunnah, tidak sampai jatuh kepada kewajiban. Nah, apalagi dalam kondisi-kondisi yang dikhawatirkan itu akan tersebarnya penyakit dan lain sebagainya, maka ulama-ulama mutaakhirin di zaman ini, dari yang saya baca, Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili, ya, dan juga Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah, dari ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, mereka mengatakan tidak ada masalah ya untuk dilakukan jarak yang jarang ketika dia sholat, untuk menjauhkan dari tersebarnya wabah. Dan begitu juga yang saya ketahui dari pihak MUI, mereka juga berfatwa demikian. Maka wallahu alam bisawab, dalam kondisi seperti ini tidaklah masalah. Ya, cuman terkadang aturan-aturan yang dibuat ya untuk lebih steril di masjid dan lain sebagainya, yaitu mungkin ya namanya kita orang Indonesia, apalagi mungkin di Aceh, itu mungkin ketatnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mungkin sudah ya begitulah kondisinya. Ya, tapi seharusnya hendaknya seseorang lebih baik menjaga, ya, dan itu yang kita lihat di Masjidil Haram Mekah,
yang menjadi pusat kiblat muslimin dari sisi ibadah ya dan juga dari sisi ilmu. Kita melihat di sana mereka sholatnya dalam keadaan jarang-jarang. Ya, ada batasan antara satu dengan yang lainnya ketika dia sholat karena memang kondisinya dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Saya barakallahu fiik. Nah, Saya pernah sempurnanya sholat itu sempurnanya saf. betul. Nah, Kalau saf tidak. baik. Cuman seperti yang kita sebutkan tadi, kondisinya adalah kondisi yang darurat. Ya, kaidah ulama fikih menyebutkan ad-darurah yabihul mahdhurat. Ya, perkara darurat itu membolehkan sesuatu yang itu perkara yang hukum asalnya adalah terlarang. Ya, maka para ulama mereka berijtihad dengan kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, yang kemudian mereka mengatakan bolehnya untuk sholat dalam keadaan renggang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam kondisi normal, tidak ada terjadi pandemi seperti sekarang, tersebarnya wabah dan lain sebagainya, maka tidak boleh seseorang sholat dengan jarak sampai 50 cm atau bahkan ada yang 1 meter. Ya, seperti yang disebutkan tadi bahwasanya dari keutamaan sholat adalah dengan menyempurnakan shaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, tinggalnya di Aceh atau di Jakarta? Di Aceh Ustaz. Oh, di Aceh. Memang di Aceh tarawehnya masih hampir semua masjid masih jalan. Mudah-mudahan Allah melindungi muslimin di negeri Aceh. Amin. Dan juga di seluruh dunia. Jazakallah. Saya barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Bismillah Ustaz. Nah. Coba. Nah. Ustaz. Oh, baru nih ya. Gimana baru nih? Ustaz, ini kan wabah berkepanjangan Ustaz. Ya. Sedangkan kalau kita ikut arahan pemerintah, sholat mungkin sebaiknya sholat di rumah, sholat Jumat juga di rumah Ustaz. Ini sudah lebih dari sholat Jumat udah berlanjut terus nih Ustaz di rumah. Iya. Itu nggak apa-apa Ustaz? Atau ada hadis yang menyebutkan lebih dari 3 kali tidak sholat Jumat itu seperti apa gitu? Taib, nah disebutkan dalam hadis yaitu tahahunan. Orang yang dia bermudah-mudahan untuk meninggalkan Jumat. Nah, sekarang kondisinya seseorang itu dalam kondisi uzur. Jadi saya permisalkan seperti ini. Ada seseorang dia sakit, ya, dia dirawat di rumah sakit dalam waktu 6 bulan. Tidak pernah dia keluar dari ruang tempat dia dirawat 6 bulan. Nah, di waktu 6 bulan itu dia tidak pergi ke masjid. Apakah orang tersebut yaitu berdosa ataukah tidak? Nah, dalam kondisi seperti ini dia dalam keadaan uzur. Makanya saya sebutkan tadi kaidah ad-darurah yahbilu mahdhurat. Ya, darurat itu menghilangkan sesuatu yang terlarang. Ya, dan juga masuk dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu bisa kamu jalankan. Sekuat tenaga yang kamu harus bertakwa kepada Allah. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, itu sama seperti kita tidak bisa ke masjid dalam kondisi kita sakit. Ya, apakah sakit itu bisa menyebarkan kepada orang lain atau bisakah menjadi sebab penyakit untuk diri kita? Ya, maka demikian ya kondisi dan keadaannya. Namun kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan mengangkat wabah ini dari kita, dari muslimin, sehingga kita bisa beribadah secara normal kembali sebagaimana yang telah lalu. Dan tentunya siapa yang tidak rindu dengan masjid, siapa yang tidak rindu untuk beribadah kepada Allah, terlebih kita sudah mau mendekati 10 akhir bulan Ramadan yang mana di sana disyariatkan untuk seseorang ya memperbanyak berada di masjid, beriktikaf dan lain sebagainya. Namun wallahu alam bisawab, mungkin ada ilmu baru dari pihak dokter atau mungkin pemerintah memberikan keputusan yang berbeda. Ya, kalau wabahnya mungkin sudah begini, ya mungkin kita lihat perkembangan beberapa hari yang akan datang, karena wallahu alam bisawab di Aceh sendiri masjid di awal dibuka di awal Ramadan, ya. Itu hampir semua masjid itu ada orang salat tarawehnya, dan ini sudah masuk hari ke-10 dan kita alhamdulillah tidak mendengar sesuatu yang aneh yang ada di tempat kita. Ya, mudah-mudahan itu berlangsung sampai selesai Ramadan. Itu yang kita harapkan.
Ya, nah kalau seandainya mungkin sudah masuk hari ke-14 atau hari ke-16 atau 17, mungkin pihak dokter memiliki pandangan yang lainnya ya dalam masalah ini, mungkin ya tentunya nanti akan berbeda pula kondisi dan keadaan ya perkara ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Di mana hostnya nih? Zia ya hostnya ya? Mana Zia? Zia, assalamualaikum. Hostnya ada Ramadan. Oh, hostnya Ramadan ya? Gimana Ramadan? Oh, kamu punya speaker. Ya, jadi dia nggak bisa ngomong. Oh, tahu. Ada yang lain? Gak tahu nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Tambahan Ustaz. Nah, ini siapa nih? Eki lagi Ustaz. Oh, Eki, ya. Gimana Eki? Mengenai rokok tadi Ustaz. Oh, rokok ya. Mohon maaf tadi. Terus tadi kena lowbat. Kalau seandainya pengguna rokok elektrik dengan tujuan untuk terapi hilangin rokok, gimana Ustaz? Boleh nggak di? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang dari bacaan yang saya baca, dari informasi yang saya dapat, ya, rokok elektrik itu ya tidak istilahnya berbahayanya itu sama dengan ya rokok yang bukan rokok elektrik. Maka ada solusi yang lain yang ingin mungkin saya sampaikan. Insya Allah itu akan lebih memberikan dampak yang baik untuk diri kita. Ya, yang pertama saya ingatkan diri saya sendiri. Ya, bukan berarti ketika saya yang berbicara saya sudah begini dan begitu, tidak. Saya ingatkan diri saya sendiri. Pertama, ya, kita tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah tertanam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya sesuatu apapun yang Allah benci, yang Allah tidak sukai, maka kita pasti akan meninggalkannya. Karena apa? Karena sesuatu yang muncul dari hati itu akan lebih memberikan dampak yang lebih baik atau dampak yang lebih bagus untuk seseorang. Makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika minuman keras itu merupakan sesuatu yang paling digandrungi oleh mereka pada waktu itu sebelum Allah mengharamkannya. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan minuman keras pada waktu itu, disebutkan Anas bin Malik pada waktu itu mereka sedang menuangkan minuman keras. Di detik itu mereka menghancurkan semua kendi-kendi minuman keras sampai kota Madinah. Pada waktu itu banjir pasar kota Madinah dengan minuman keras. Jadi menunjukkan kepada kita kenapa mereka bisa meninggalkan begitu cepat dalam keadaan sesuatu yang sangat mereka sukai, dikarenakan apa? Karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mungkin orang yang sudah punya istri, ya kalau dia tanya sama istrinya, "Dek," atau apa panggilan dia kepada istrinya, "Kalau seandainya saya tidak merokok lagi, mana yang lebih kamu sukai?" Pasti saya terasa perempuan akan menjawab, dia pasti lebih suka kalau suaminya tidak akan merokok. Ya. Nah, kalau seandainya kita cinta sama istri kita, maka tentunya kita berusaha untuk menjauhkan apa yang bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Dan juga ya, kalau kita sayang dengan anak-anak kita, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perokok pasif terkadang itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, yang si anak mungkin tidak merokok dan lain sebagainya, tapi si bapak membawa asap rokok ke rumahnya atau bekas asap rokok di bajunya, kemudian dia memeluk anak-anaknya, maka ini tentunya akan memberikan mudarat kepada si anak. Maka saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ketika kita sayang dengan anak-anak kita, pasti kita akan meninggalkan sesuatu apa yang bisa memberikan mudarat untuk mereka. Maka tentunya terapi yang paling terbaik menurut saya yang sedang kita alami di bulan puasa ini, dari subuh sampai menjelang maghrib kita tidak merokok, kita tahan. Ya, dan dari pengalaman yang saya dapat cerita dari teman-teman, itu biasanya memang dalam 1 minggu itu terasa berat sekali. Tapi sudah melewati waktu 1 minggu, itu justru akan mudah. Dia sudah tidak teringat lagi dengan rokok tersebut. Ya, tentunya dengan cara dia menjauhi dulu di majelis-majelis yang dimana orang-orang
merokok. Karena walaupun dia sudah menahan 10 hari, tapi dia tetap berteman dengan orang yang merokok, itu biasanya cepat kembali ke perokok tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di waktu-waktu yang mustajabah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang mereka berniat kuat, berusaha, berjuang untuk meninggalkan rokok. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada yang lain? Alhamdulillah hari ini banyak yang baru ya, yang baru ikut. Alhamdulillah Ustaz, ada dari Langsa. Oh, Masya Allah. Saya tadi. Oh, Masya Allah. Barusan nih ponakan dari Losmawe. Oh, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lain kali nanti lebih ramai lagi. Amin, amin, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa ini? Ya, ini Fazrul yang di Langsa. Oh, Fazrul. Nah, gimana Fazrul? Di kota Langsa kita ada radio Kans namanya. Ya. Beli dari Radio Gizi. Iya, betul. Ada dengar ya? Dengar. Saya yang punya. Oh, alhamdulillah. Sekarang udah berubah jadi Kans. Ya, gimana Fazrul? Barakallahu fiik, alhamdulillah. Jadi informasinya Ustaz. Iya. Aceh itu seperti tidak terjadi apa-apa dengan pandemi COVID ini. Iya. Kalau saya berpandangan bahwa insya Allah umat Islam yang tidak meninggalkan itu selalu dalam keadaan suci dan sejauh ini tidak ada berdampak pada penyebaran. Iya, amin. Ada yang selalu yang datang dari luar. Iya. Insya Allah hadis Nabi di tahun di satu daerah janganlah kamu keluar dari situ. Nah. Itu dilakukan oleh masyarakat. Masya Allah. Nah. Yang masuk yang berat. Iya, yang masuk dari luar. Ini bisa menjadi contoh. Kita belum meninggalkan Jumat kecuali di awal-awal ada kota Banda Aceh yang meninggalkan Jumat itu sudah ada 14 masjid. Iya. Tapi secara keseluruhan sampai hari ini tidak ada yang meninggalkan Jumat dan tidak ada yang meninggalkan tarawih. Iya. Mudah-mudahan Allah menjaga muslimin yang ada di Aceh. Amin ya Allah. Tapi tetap aja kebersihan, cuci tangan itu, social distancing itu tidak sangat bagus di kita, tapi kebersihan itu bagus. Setiap masjid itu ada tuh cuci tangan pakai sabun. Masya Allah, Masya Allah. Itu ada kesadaran. Masker ada kesadaran, tapi tidak sangat baik. Social distancing sangat tidak baik. Ya, apalagi di warung kopi bang. Tapi mungkin, wah itu dia. Makanya diperlakukan apapun kalau warung kopinya. Ya. Nah, jadi sekarang kalau tarawih itu dicoba kota Langsa dicoba dilakukan jam malam Ustaz. Oh gitu. Tapi nggak berhasil. Malam nggak terlalu banyak warung kopi yang buka, terbatas. Iya. Tapi sore hari orang jual takjil untuk buka puasa itu padat ya. Parah dari warung kopi. Betul. Betul, saya lihat sendiri bang di Banda Aceh. Masya Allah itu seakan-akan nggak ada apa-apanya ya. Kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah menjaga muslimin di mana saja berada. Ya, kita sangat takut sebenarnya. Tapi kan mau dikata. Iya betul. Ini nggak bisa. Medan zona merah berjalan ya. PSBB-nya walaupun meski lockdown-nya berjalan. Oh, Masya Allah. Karena memang di zona merah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama. Iya, itu Jakarta yang iya gak mencekam Jakarta ini. Mencekam bukan karena corona itu. Ini aja Ustaz. Nah, ini sekarang ini masyarakat sudah tidak punya penghasilan, pekerja sudah PHK. Nah. Saya punya pekerjaan di Kuala Namu itu pekerjaan servis klinik, cuma dibayar 20% dari nilai kontrak. Jadi karyawan yang punya gaji hari ini punya gaji nggak sampai 500.000 per bulannya.
per bulannya mau makan apa mereka. Allah Selama musta'an. 3 bulan tuh sementara. Allah musta'an. Ya, Apalagi Jakarta. ya betul Bang. Ya mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga mungkin menghasung kepada saudara-saudara kita yang punya kelebihan rezeki untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang mungkin dalam masalah ekonomi kurang beruntung. Ya mungkin ini harus ada kesadaran, dan alhamdulillah kita lihat di mana-mana banyak sekali kesadaran saudara-saudara kita muslimin yang membantu saudara-saudaranya dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah Bang. Amin. Terakhir Ustaz, Ya. di Aceh itu tidak ada dampak corona tapi dampak ekonomi yang berat. Oh, dampak ekonomi ya. Itulah mungkin yang kelebihan rezeki bisa bagi-bagi sembako kepada saudara-saudaranya. Amin ya Allah. Amin. Ya, Ustaz. Oke Bang Maslun, nanti kalau ke Banda Aceh kabarin kami. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Muhammad, bagaimana hostnya? Masih ada pertanyaan lagi? Atau kita tutup? Atau jangan-jangan Jakarta udah buka puasa? Berapa menit lagi? 10 menit lagi Ustaz. Oh 10 menit lagi. Jangan kami ditinggal pula udah buka puasa nih. Taib, insyaallah kalau tidak ada yang lagi kita tutup mungkin pengajian kita. Ustaz di mana posisi Banda Aceh ya? Saya posisi di Banda Aceh. Ini kebetulan hari ini saya di studio radio Siar Tauhid. Biasanya saya di Mahat, di Lampenurut. Nah hari ini saya kebetulan ada kajian di radio, jadi saya buat sekalian acara kajiannya. Ini studio radio Siar Tauhid Aceh dan radio STA TV. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Oke Bang. Banda Aceh saya panggil. Insya Allah nanti saya minta nomor teleponnya sama Umu Yasra. Siap. Terima kasih, mungkin sampai di sini saya tutup pengajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga semua pendengar melalui Zoom ataukah melalui radio Siar Tauhid Aceh ataukah melalui media Sunnah Aceh. Mudah-mudahan Allah telah kumpulkan kita semua di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.